Bab 15 Kambuh. Hari itu, Gapin dan Aina benar-benar menikmati waktu mereka berdua. Bahkan senyum sama sekali tak tertanggal dari bibir masing-masing. Namun, saat di perjalanan pulang, Aina mendapat sebuah panggilan. Dan ternyata itu dari Dina. "Siapa?" tanya Gapin penasaran, berpikir bahwa orang yang menelpon kekasihnya adalah Erjan. "Ibu, Gap." "Aku angkat ya," balas Aina lalu tanpa menunggu jawaban Gapin, dia segera menerima panggilan dari Dina. Terdengar helaan napas dari ujung sana. Namun, tiba-tiba disusul oleh isak tangis kecil yang membuat perasaan Aina mendak kalut. "Bu, ada apa?" tanya Aina dengan raut cemas. Dia tidak bisa menerka-nerka, karena hal itu hanya akan membuat perasaannya semakin tak karuan. "Ayah masuk rumah sakit, Nak." "Tiba-tiba penyakit ayah kambuh," jawab Dina apa adanya. Kini Bagaskara sedang ada dalam ruang pemeriksaan, sementara Dina menunggu dengan rasa takut sekaligus cemas yang menggunung. "Apa? Kambuh? Di mana ayah dirawat, Bu?" Mata Aina langsung berubah berkaca-kaca. Sebab dia sangat merindukan keluarganya. Mumpung dia sedang di luar, dia berencana untuk menggunakan kesempatan untuk menengok Bagaskara. "Di rumah sakit Puri Medika, Nak." "Memangnya kamu bisa datang?" tanya Dina dengan ragu. Karena dia tahu suami Aina yang tidak bisa dibantah. Aina menganggukkan kepala, seolah Dina melihat gerakan refleksnya, lalu melirik ke arah Gapin yang sedang menyetir. Pemuda itu tak dapat memberikan respon, karena belum paham dengan pembicaraan Aina di telepon. "Aku akan datang, Bu. Tunggu aku di sana," ucap Aina dengan yakin. Kemudian panggilan itu pun terputus, membawa secercah harapan kepada satu keluarga kecil itu untuk bisa berkumpul dengan utuh. "Apa yang kalian bicarakan, Nah?" tanya Gapin saat melihat Aina memasukkan ponsel ke dalam tas jinjing miliknya. Aina lebih dulu mengusap sudut matanya yang basah. Karena sumpah demi apapun, dia takut terjadi sesuatu pada Bagaskara, sosok cinta pertamanya yang kini tengah terbaring lemah di ranjang rumah sakit. "Penyakit ayah kambuh, Gap. Aku ingin menjenguknya barang sebentar, bisakah kamu menemaniku? Aku benar-benar merindukan mereka," ujar Aina dengan tatapan memohon. Sementara Gapin terkejut bukan main. Dia jelas tahu bahwa selama ini Aina bagai di penjara, tidak mampu kemana-mana. "Tentu saja, di mana alamat rumah sakitnya?" "Kita ke sana sekarang," balas Gapin. Aina langsung menyebutkan alamat yang sempat Dina berikan. Dan kendaraan roda 4 itu terus membelah jalan raya, dengan kecepatan yang cukup tinggi karena mereka ingin cepat sampai. Begitu mereka sampai di rumah sakit Puri Medika, Aina langsung berlari ke arah ruangan Bagaskara. Kata Dina, pria paruh baya itu sudah dipindahkan ke ruang perawatan, akan tetapi belum bisa dijenguk. "Ibu," panggil Aina dengan bibir bergetar. Mendengar namanya dipanggil, Dina langsung mengangkat kepalanya. Dan tepat pada saat itu, Aina menghambur memeluk tubuh Dina sambil menangis. Mereka sama-sama menghapuskan rindu dan kesedihan di hati masing-masing. "Bagaimana keadaan ayah, Bu?" tanya Aina setelah puas memeluk ibunya. "Kata dokter, ayah sudah melewati masa kritis, Nah. Tapi dia belum bisa dijenguk. Mungkin perlu beberapa pemeriksaan lagi," jawab Dina, sesuai dengan apa yang dicapkan oleh Dr. Derek, orang yang menangi Bagaskara. Tangis Aina semakin pecah setelah mendengar penjelasan Dina mengenai kondisi ayahnya. Lantas dia bangkit, lalu melangkah ke arah pintu ruangan Bagaskara. Dari sana dia bisa melihat pria paruh baya itu tengah terbujur lemah dengan berbagai alat medis yang menancap di beberapa anggota tubuhnya. Ayah harus cepat sembuh. Ayah tidak boleh lama-lama di sini," ratap Aina, sementara di sampingnya Dina pun tak kalah sedihnya. Mereka sampai melupakan sosok yang ada di belakang, yaitu Gapin, yang senantiasa mengekor pada Aina. Melihat Aina yang terpuruk membuat Gapin semakin merasa iba. Andai dari awal Erjan tidak pernah menikahi Aina, mungkin tidak akan seperti ini jadinya. "Nah, ngomong-ngomong itu siapa?" tanya Dina saat menyadari keberadaan Gapin. Aina sedikit terperangah, dengan mata yang membola, dia menoleh ke belakang dan mendapati Gapin yang berdiri seperti orang kebingungan.
Astaga, bisa-bisanya aku melupakan dia. Dia, ucap Aina. Gapin, Bu. Aku putra Dadi Erjan, potong Gapin seraya menyalimi tangan Dina. Dan tentunya hal tersebut membuat Dina melongo. Jadi, kamu anak tiri Aina? Tanya Dina dengan tatapan tak percaya, sebab dibandingkan dengan Erjan, Gapin lebih cocok menjadi pasangan Aina. Dengan terpaksa, Gapin pun mengangguk, berbeda dengan tatapan Aina yang entahlah. Bab 16 baru sadar. Karena tidak bisa berlama-lama di rumah sakit, akhirnya Aina memutuskan untuk pulang, berharap dengan begitu Erjan tidak perlu tahu kalau dia menemui kedua orang tuanya. Jadi, dia tidak akan mendapat amukan dari pria paruh baya itu. Bu, aku dan Gapin pamit pulang dulu ya. Kalau ada apa-apa dengan ayah, tolong segera hubungi aku. Aku akan usahakan untuk datang, ucap Aina seraya melirik ruangan ayahnya. Sebenarnya, dia tak tega membiarkan Dina mengurus Bagaskara sendirian, tapi dia bisa apa? Setelah menjadi istri Erjan, dia seolah tak berhak atas kehidupannya sendiri. Iya, Aina. Ibu pasti akan menghubungi. Kamu jaga diri baik-baik ya, balas Dina, karena sudah paham bagaimana keadaan putrinya. Dia tidak ingin membuat Aina dalam masalah. Keduanya kembali berpelukan dengan erat, karena entah kapan lagi mereka bisa bertemu dan menghabiskan waktu bersama. Kalian hati-hati ya, ucap Dina untuk melepas kepergian Aina dan Gapin. Kedua orang itu kompak menganggukkan kepala. Setelah menyalimi tangan Dina, mereka mulai berjalan untuk meninggalkan rumah sakit. Langkah Aina benar-benar terasa berat, tetapi saat sudah tak terlihat oleh Dina, Gapin segera meraih tangan langsing itu hingga mereka saling menggenggam. Aina melirik ke arah Gapin dan pemuda itu langsung berkata, kita akan melalui semuanya sama-sama. Jadi, kita harus saling menguatkan. Hati Aina perlahan menghangat, dia mengangguk kecil dan mengikuti langkah Gapin hingga masuk ke dalam mobil. Namun, sebelum menjalankan kendaraan roda 4 itu, Gapin tiba-tiba mengeluarkan dompet untuk mengambil salah satu kartu ATM-nya. Dia menyerahkannya pada Aina. Untuk keperluan ayah dan ibu, ujar Gapin, sebab dia tahu Erjan tidak memberikan benda itu pada Aina. Aina sedikit terperangah. Karena merasa tak enak, dia pun menggelengkan kepala sambil mendorong tangan Gapin sebagai tanda penolakan. Aku tidak mau, Gap. Karena itu semua bukan kewajibanmu. Aku hanya ingin membantumu, Aina. Hanya ini yang bisa aku lakukan. Tapi, Gap, aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Berarti apa yang kamu ucapkan itu bohong? Maksudmu? Kening Aina langsung mengerit mendengar ucapan Gapin. Kamu bilang ingin berjuang bersamaku. Itu artinya kamu juga tidak boleh sungkan terhadapku. Nah, kalau kamu masih seperti ini, yang ada aku malah berpikir secara negatif. Lagi pula, mereka juga akan menjadi ayah dan ibu mertuaku. Kamu percaya kan kita akan bisa bersama, jelas Gapin dengan gamblang. Satu sisi Aina merasa terharu dengan usaha Gapin untuk membantu keluarganya. Namun, di sisi lain, dia merasa miris dengan hubungan terlarang mereka. Pelan, Aina menganggukkan kepala. Dia tidak ingin membuat orang yang dicintainya merasa kecewa. Melihat itu, Gapin langsung tersenyum. Dia menyerahkan kartu tersebut kepada Aina. Pakai sesukamu, ucap Gapin, karena dia tahu bahwa Aina bukanlah gadis yang suka berpoya-poya. Aku akan memakainya ketika ada hal mendesak, jawab Aina, dan Gapin langsung menganggukkan kepala. Mereka sama-sama melempar senyum. Akhirnya roda mobil kembali berputar. Akan tetapi, Gapin tidak mengantar Aina sampai di rumah utama. Seperti pertemuan mereka, Gapin menurunkan Aina di lampu merah pertama, dan dari sana Aina kembali menggunakan taksi. Sebelum memasak makan malam, Aina lebih dulu membersihkan tubuhnya. Terlihat beberapa kali Aina menunjukkan senyum, mengingat tentang kenangan manisnya bersama dengan Gapin. Hingga selesai mandi, dia keluar dengan menggunakan handuk yang hanya mampu menutupi bagian dada sampai pahanya saja. Dia tidak tahu kalau di kamar itu sudah ada Erjan yang menunggunya. Dek,
Jantung Aina seperti ingin lepas saat melihat pria paruh baya itu tengah menatapnya lekat, apalagi saat ini tubuhnya nyaris telanjang. Tuan Erjan. Kenapa tiba-tiba dia ada di sini, batin Aina, dengan dada yang berdegup dengan kencang. Perasaan was-was dan gelisah langsung memenuhi dirinya. Sementara Erjan tak memutuskan pandangannya, bahkan dia nyaris tak berkedip. Dia baru sadar kalau ternyata Aina adalah gadis yang sangat cantik. Mata Aina selalu terlihat teduh, hidungnya mancung dengan bibir yang kecil. Sementara rambutnya yang panjang dikuncir tinggi-tinggi dan menyisakan anak rambut yang menjuntai tak beraturan. Leher jenjang Aina terekspos bebas, bersama paha mulusnya. Erjan melangkah mendekati istri kecilnya tersebut, membuat Aina semakin bertambah gusar. Sumpah demi apapun, dia takut Erjan minta haknya. Namun, yang bisa Aina lakukan sekarang hanyalah mencengkram handuknya dengan erat. "Tuan, ada apa?" tanya Aina, memberanikan diri membuka suara ketika Erjan sudah berada tepat di depannya.